Oke, hari ini kita mau belajar tentang yang pertama tentang zat aditif ya. Jadi nanti kita belajar zat aditif, terus kemudian kita belajar hal-hal yang berkaitan dengan apa namanya ujian ya, PAS. Oke, kelihatan dari belakang? Udah ya? Oke, beri rumah oke. Zat aditif itu adalah zat tambahan makanan. Zat aditif itu zat tambahan makanan. Zat tambahan makanan itu ada yang apa namanya? Ada yang alami, ada yang buatan. Ngerti ya? Zat aditif itu apa, Pak? Zat tambahan makanan. Kalau adiktif, zat yang menyebabkan kecanduan. Bukan saya itu Ya ya. Oke. Saya lanjutkan. Zat tambahan makanan. Zat aditif adalah zat tambahan makanan. Dan ya. Rumah oke. Zat aditif ada beberapa macam ya. Ada pewarna, ada pemanis, ada pengawet, ada juga apa namanya perasa. Untuk yang alami, pengawet itu biasanya pakai apa? Pengawet, cuka, garam, gitu ya. Terus gula. Kalau garam namanya asinan, gereh, itu ya. Terus kemudian manis, manisan dan lain sebagainya. Ya. Terus pewarna itu contohnya apa? Kalau nasi mau berwarna kuning pakai apa? Kunyit atau kunir ya. Terus yang kedua kalau mau berwarna hijau, daun pandan bisa, daun suji bisa. Daun suji itu kayak apa, Pak? Daun suji itu ya sejenis daun untuk memberi warna menjadi hijau. Oke, kalau ingin tahu bentuk daun suji, nah, bentuknya seperti ini ya. Bukan ya seperti ini ya. Hampir mirip seperti pandan, tapi bukan pandan. Ini untuk memberi warna sebagai hijau. Betul ya? Oke. Rumah ke kita jawab soalnya. Rumah ke. Kualitas rasa lemon, ya enggak? Beraroma lemon berarti apa? Perasa. Benar ya? Terus berikutnya, kalau donat ini pakai apa ini? Pewarna. Oke. Terus berikutnya, pola hidup bahan aditif membuat puding berwarna hijau. Kurkumin apa? Pandan ya. Ini karena apa? Karena ada tulisan rumah ke alami. Betul ya? Loh, ini juga warna hijau, Mbak. Fast green ini warna hijau, tapi ini bukan alami, tapi buatan. Warna hijau. Betul ya? Oke, sekarang pertanyaannya, bolehkah kita memasukkan bahan aditif ke tubuh yang buatan? Tidak. Boleh tapi jangan sering. Enggak boleh. Boleh, tapi sesuai dengan takaran. Wah, kalian makan micin boleh nggak? Boleh dikasih di sop ataupun dikasih di bakso, tapi tidak boleh terlalu berlebihan. Itu ya. Oke, berikutnya biar paham kandungan. Loh Mbak, perhatikan ya, biar kalian nanti biar paham. Itu apa toh Pak? Nah, zat aditif yang alami diantaranya gula. Walaupun dia alami, tapi kalau terlalu banyak itu juga tidak baik.
Kandungan gula juga. Nah, ini kandungan gula. Jadi minuman yang kalian minum itu kandungan gulanya seberapa bisa terlihat nanti di sini, Mbak Mas. Saya perbesar nggih. Rungokke. Ini 18 gram, nggih. 18 gram itu setara dengan sekitar 3 sendok makan. Halo. Terus ini 14 gram gula, makanya kalian lihat. Dan di situ 14 gram gula itu sekitar 3 sendok. Dan sedino sehari kalian minum ini misalkan loh, bagi sing sapa seneng ki? Gulane semene iki, Mas. Dan sedino kok ngombe kaya ngene iki 5 apa 3 berarti 3 iki. Maka tidak aneh banyak orang terkena diabetes. Loh Pak, apakah tidak boleh minum seperti itu? Boleh, tapi lihat kandungannya. Itu nggih. Oh, kalau kandungannya sudah 10 gram ya sehari 1 saja maksimal. Itu nggih. Oke, teh fruity itu sekitar 42 gram. 42 gram itu berarti 8 apa? Sendok. Kowe tuku teh pucuk bedene 1,5 liter lah. Ingat, kalau 1,5 liter, loh Pak, yang teh pucuk 1,5 liter, rungokke. 1,5 liter itu kandungan gulanya hanya 15 gram. 15 gram untuk berapa kali saji? Kalau 4 kali saji berarti kandungan totalnya 15 ping 4 berarti 20 gram. 20 gram itu sekitar 60 bagi 5 ya 12 sendok. Sing 1,5 liter itu loh. Maka di situ ditulis 4 kali takaran saji sedina maksimal. Teh ini dibagi 4. Paham ya? Sehari maksimal 1/4-nya. Bisa dipahami ini? Bisa ya? Hati-hati ya. Loh Mbak Mas, kayak gini ki. Pak, kalau ultramin itu ya itu ada rasa itu berarti nggak ada kandungan gula gitu Pak? Ya dilihat kadang masih ada. Rungokke. Kalian makan pisang itu juga ada kandungan gulanya loh. 1, 2, 3, 4 berarti 4 apa? 4 sendok ngono ya. Ibarat. Jadi mangan gedang kowe sak tundun ya. Itu ya. Lanjut. Rungokke. Kunyit indikator alami. Sesuk yen metu ora anu. Satu ya. Yang belakang hati-hati loh. Oke. Rungokke. Kunyit itu karena uji bora, kenapa? Karena kunyit bersifat basah. Ya, rungokke. Indikator nanti ada 2 nggih. 1 asam, 2 basah. Asam itu dari kata asam. Asam itu kecut. Ya, itu M. Belakangnya M toh asam artinya apa? Merah, memerahkan kertas lakmus. Jadi kalau larutan asam itu sing kecut itu diberi kertas lakmus biru dia akan berwarna merah. Diberi lakmus merah dia akan warnanya merah. Sedangkan basah dari kata B apa? Biru, membirukan kertas lakmus. Artinya apa? Kertas lakmus biru tetap biru, yang merah jadi biru. Ngoten nggih. Sederhanane ngene. Kalau pakai indikator alami, adakah indikator alami asam basa Pak? Ada. Pakai apa? Ya. Indikator alami asam basa itu nanti kita salah satunya pakai kalau asam itu dia mencerahkan. Rungokke. Asam itu kalau kena kunyit dia mencerahkan. Contoh apa?
Contoh nasi kuning itu kenapa dikasih jeruk? Biar warna kuningnya semakin cerah. Ya. Iya. Kalau ingin warna nanti dicoba, kowe nggak nasi kuning terus dikasih jeruk, nanti kuningnya semakin cerah. Sedangkan kalau basah dikasih kunir, dia berwarna hijau. Warna hijau. Contoh apa? Contoh sabun kalian kasih kunir, nanti kunirnya akan berwarna hijau. Maka kunir ini bisa untuk bebas. Atau obat mah, ngerti? Promah dideplok itu kan basah. Kalian kasih itu nanti warnanya hijau. Oke, lanjut. Itu katanya nggak boleh bungkus mbak, kita nggonang kene ya nak ora tak kayak gini bau tumpah. Ini tak bawa pulang terus yakin. Kemarin kok saya lihat Pak Joko itu minum es tekan itu ada berarti. Pinter. Nah. Kok ini diganti kok itu jualan es Oreo pakai apa plastik? Hah? Yang mana? Sebentar. Protesing kok sih ya, iki kok ndak rampung pelajaran. Oke. Sekarang kita masuk ke pencernaan biar besok bisa nggih. Oke. Ya, Mbak, sebentar. Sudah ya? Oke, saya bahaskan pencernaan. Yuk, semua lihat sini. Wes urung. Mbak Mas, pencernaan ya. Yang pertama kali, tak carikan anu dulu, biar ntar nggih. Pak, kalau usus sama lambung itu duluan, usus sama lambung. Sebentar nak. Tak. Biologi, mana biologi? Mana pencernaan? Oke, sudah siap semuanya? Oke, kalau sudah siap, tolong lihat ke depan. Tuh, siapa? Jalankan satu foto. Oke. Lama ini tulis ini. Perhatikan, ini sudah pernah, jadi nggak usah ditulis. Sudah siap? 3, 2, 1. Oke. Pencernaan yang pertama ini adalah mulut. Di mulut nanti pencernaannya 2, Mas. Oke ya. Pencernaannya 2. Yang pertama adalah pencernaan kimiawi, yang kedua pencernaan mekanis gitu ya. Pencernaan kimiawi dia melibatkan enzim petialin. Merubah apa? Amilum menjadi glukosa. Kemarin sudah ya. Sedangkan pencernaan fisik dia dengan ditumbuk, mekanik dengan ditumbuk. Itu. Terus setelah mulut berikutnya adalah kerongkongan. Di kerongkongan itu ada geraknya namanya peristaltik. Gerak apa? Meremas dan mendorong. Itu ya. Terus berikutnya berikutnya apa Pak? Lambung. Nomor 3 ini lambung. Betul ya? Di lambung nanti ada 3 enzim. Renin, pepsin, HCl. Betul ya? Renin, pepsin, HCl. Kemarin sudah. Setelah lambung masuk ke usus halus. Ya. Baru masuk usus besar, baru rektum atau anus. Anus itu apa tuh Pak? Anus itu saluran pengeluaran. Mana itu kalau di pikir itu pengelolaannya gimana Pak? Kalau di pikir itu pengelolaannya gimana? Usus kecil nanti di situ, usus kecil, usus halus. Usus halus
Di situ nanti ada 3 enzim ya. Enzim amilase, tripsin, lipase. Lipase merubah lemak menjadi asam lemak atau gliserol. Tripsin merubah pepsin menjadi asam amino. Merubah pepton menjadi asam amino. Pepton ini apa? Protein dalam bentuk kecil. Gitu ya. Sedangkan L-nya lipase merubah lemak menjadi asam lemak atau gliserol. Kolesterol itu disebabkan karena apa? Nah, kolesterol nanti ketika kita bahas hati ya. Maaf ya. Saya kan Ya. belum udah yang broadcast. Yo, bentar satu-satu. Sampai sini paham ya? Oke, oke. Berikutnya enzimnya petialin ya. Mengubah maltosa menjadi gula. Maka ketika kalian makan itu semua menjadi rasa manis. Kalau nggak percaya, makanan asin kalian kunyah 33 kali, maka dia akan berubah menjadi manis. Ini Itu apa itu? Nah, ini Mbak. Setelah mulut nanti kerongkongan. Hati-hati bedake kerongkongan dengan tenggorokan. Kalau kerongkongan huruf dasarnya apa? K. Berarti K itu setelah K apa? L. Atau setelah kerongkongan menuju lambung. Berarti dia kerongkongan itu saluran apa? Saluran makanan. Betul nggih? Geraknya apa? Peristaltik. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak. Oke. Pak, lambung kita itu ukurannya berapa? Wow, pertanyaan bagus. Nanti dulu ya Mbak. Belum bisa Pak Joko jawab. Setelah apa? Ini nggih enzimnya pepsin, renin, HCl. Betul ya? Terus itu ini usus. Usus besar di situ ada filia, fungsinya untuk memperluas media penyerapan. Jadi ono kaya handuknya itu loh Mbak. Oh, makanya di sapi itu. Nggih. Kelainan penyakit Mbak 2 ya. Enggak apa-apa 2. Itu 1. Pokoknya tadi janjinya kalau 3 nanti pembelajarannya di ruang guru. Oke. Oke. Kelainan penyakit itu ada beberapa. Yang pertama, enggak usah. Nanti ini rekamannya nanti tak kasih, ya. Karena ini kemarin sudah ditulis juga. Kalau kalian sudah ditulis. Yang pertama adalah sembelit atau konstipasi. Ini tidak bisa buang air besar. Ya. Terus ini karena lonjakan luka yang ada di lambung atau karena nanti ini ada gastritis, ada juga nanti asam lambung. Oke. Terus kemudian usus buntu biasanya di sebelah kanan. Kowe yen ana kancamu nggere setiap pagi itu kadang rasa sakit di sebelah bawah udel sisih kanan, paham ya? Udel sisih kanan bawahnya itu kok sakit, itu kemungkinan dia mengalami radang usus buntu. Ini nanti harus dioperasi. Cara operasinya sekarang itu pakai selang. Jadi selang itu nggak bisa, Pak. ya hanya ususnya saja meradang, mengurangi peradangan. Bahaya itu nanti. Karena nanti kalau terlambat, Sampai nyebabkan kematian juga. kalau terlambat nanti usus buntunya itu nanti meradang, ibaratnya bengkak terus pecah. Kalau pecah nanti bakterinya menyebar ke seluruh usus. Itu harus dibelah terus kemudian dikeluarkan, dicuci. Kenapa? Karena ususnya banyak mengandung bakteri. Maka lebih baik kalau sudah seperti itu dioperasi. Begitu enggak ya Mbak? Masalah itu, Pak. Pak, usus buntu itu ususnya buntu apa gimana? Ya. Sama makanan yang masuk, Pak. Ya, karena di usus itu ada peradangan di usus buntu apendik. Nanti tak kasih kan. Pak, apa yang terjadi kayak usus kita bocor? Ya nanti Mbak ya. Karena kalau nanti nggak bisa jawab nanti ya. Kita kan hari ini fokus menjawab pertanyaan gitu nggih. Oke,
Zat makanan diantaranya yang pertama adalah karbohidrat, protein. Protein itu fungsinya untuk zat pembangun dan pengganti sel rusak. Ini terdapat pada apa? Terdapat pada tempe, daging, dan lain sebagainya. Telur, okay. Lemak ini cadangan makanan, vitamin, mineral, air. Air itu fungsinya untuk transportasi, nggih. Jadi nanti kalau kekurangan air menyebabkan dehidrasi. Pak, apa benar kalau di sini ada putih-putih di buku itu namanya kurang mineral? Tanda putih-putih itu salah satu tanda kurang zat besi atau anemia. Biasanya nanti dibahas di darah. Ngerti nggih? Oke, sudah. Sekarang kita jawab ke soal. Siap nggih? Oke, perhatikan soalnya baik-baik biar besok paham. Vitamin A, B. Yang pertama, uji makanan. Kemarin sudah Pak Joko berikan uji makanan nggih. Rungokke. Uji makanan yang pertama adalah uji lemak. Caranya piye? Dioleskan pada kertas. Kalau dia transparan berarti dia mengandung lemak. Itu satu. Yang kedua adalah uji protein dengan apa? Dikasih biuret. Warnanya menjadi apa? Biru. Nggih. Yang ketiga adalah uji apa Mbak Mas? Uji karbohidrat atau amilum dengan lugol. Lugol atau yodium itu sama, itu warnanya nanti menjadi warna ungu, biru kehitaman. Ngerti nggih? Terus berikutnya uji gula pakai apa? Benedik. Warnanya menjadi apa? Merah bata. Kemarin seperti itu ya, atau oren, merah bata atau oren. Yodin. Oke, amilum yang mana? Hah? C. Lugol menjadi biru tua. Lugol atau yodium sama. Oke, kalau benedik oren ini menandakan gula. Dibakar kemarin loh. Oke, berikutnya. Iki mengandung apa kira-kira? Protein. Fungsinya untuk Pelindung. pembangun dan pembentuk sel dasar. Vitamin A, B. Itu ya? Berikutnya. Organ pencernaannya benar apa? Mulut. Mulut, kerongkongan, terus lambung, usus halus dulu, baru usus besar, baru anus. Nah, peristaltik terjadi di mana Mbak Mas? Wah, yang satu ini apa? Yang kedua? Satu mulut, dua kerongkongan. Itu ya. Yang ketiga? Usus. Terus yang keempat? Nah, ngerti ya? Fungsi hati yaitu untuk menetralkan racun. Nomor 9. Fungsian untuk apa? Saya coba cek. D. D apa? Oke. Rungokke, ini semuanya ternyata fungsi hati Mbak Mas. Tapi di sini ada kata kunci. Kata kuncinya apa? Pencernaan. Di pencernaan hati itu dia akan menghasilkan yang namanya empedu. Empedu itu nanti dia akan untuk mengemulsi lemak. Itu ya. Hati juga untuk membongkar sel darah merah. Ya, hati juga untuk menetralkan
racun. Juga menghancurkan eritrosit yang tua. Ini fungsi hati semua termasuk menghasilkan empedu. Tapi yang berhubungan dengan pencernaan itu ini. Bentar ya. Pak, bentuk empedu manusia gimana Pak? Bentuk empedu manusia nanti ada. Nanti kantong empedunya ada. Pak ini Pak ini. Bu Rahma itu suaminya kemarin apa? Ya. Karena di situ banyak batu. Terus bentuknya batu. Iya. Pak, kenapa batu ginjal itu bentuknya kayak batu? Karena ginjal. Nomor 15 jawabannya apa? Konstipasi nggih. Kalau gastris ini ya enggak? Konstipasi itu ini. Luka lambung itu ya sejenis mah itu. Ini karena apa? Ada tulisan feses menjadi keras. Gitu ya? Selanjutnya. Tadi kan sudah toh. Nih. Hati, kantong empedu, pankreas, kantongnya ini. Macam ya? Paham ya? Ini pankreasnya dia memproduksi insulin di pankreas. Ini usus halusnya. Ini kantong empedu, ini hati. Nah, terus tadi ada yang tanya ada di kiri apa kanan. Nah ini lambung. Nah, pun nggih? Lanjut. Ukuran lambung manusia Pak Joko. Yo nanti dulu toh Mbak, satu-satu. Pertanyaan ulangan. Ini kita pinter-pinter kok. Oke, lanjut. Pernapasan itu prosesnya adalah apa Mbak Mas? Menghirup apa? Oksigen, mengeluarkan karbon dioksida dan air. Hati-hati ada tulisan air. Betul nggih? Untuk apa fungsinya? Untuk membakar gula. Betul nggih? Sana keluar. Sudah lanjut. 3, 2, 1. Oke, lihat. Oke. Ciri-ciri mengandung H2O atau air apa? Ketika kita berbicara di depan atau bernapas di depan kaca, maka kaca akan mengembun. Berarti dia mengandung air. Itu ya. Ciri-ciri karbon dioksida apa, Mbak? Ya. Saya belum apa-apa kok udah 2. Udah ya? Oke, lanjut. Wes ya. Lanjut. Duduk. Duduk. Oke. Lanjut. H2O dan satunya apa? Karbon dioksida. Cirinya karbon dioksida apa? Kalau kita meniup air yang berisi kapur, maka air kapur tersebut akan keruh. Karena apa? Karena adanya perubahan antara karbon dioksida dan kapur. Nanti rampung aku kok. Ya, lanjut ya. Organ pernapasan. 1, hidung. Di hidung ada bulu hidung, fungsinya menyaring. Benar ya? Selaput lendir
Fungsinya menghangatkan dan membunuh kuman. Betul ya? Di situ ada faring dulu, baru laring. Faring fungsinya untuk apa? Faring itu cabang antara tenggorokan dengan kerongkongan. Kalau kerongkongan itu menuju ke makanan, kalau tenggorokan menuju ke paru-paru. Bisa dipahami? Oke, berikutnya ada laring, ada trakea. Trakea itu tenggorokan, ngerti ya? Satu. Bapak. Itu. Satu, dua. Ya, berikutnya tinggal satu lagi kesempatannya. Kalau mau nyoba nggak apa-apa. Kemarin Pak Joko di kelas 11 itu, kelas 11 itu sampai pukul 2 kurang, kelas 8C atau 8C ya Pak, 8C. Berikutnya, nanti ada bronkus, cabang tenggorokan. Cabang dari cabang tenggorokan namanya bronkeolus, gitu ya. Di ujungnya namanya alveolus. Alveolus ini untuk pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Ngerti ya? Terus nanti ada selaput pada paru-paru namanya pleura. Dan ini hidung, di situ ada bulu hidung, ada lendir, terus faring dulu, baru laring. Di situ ada epiglotis antara faring laring apa? Katup antara tenggorokan dan kerongkongan. Jadi kalau kita makan, katup yang ke arah tenggorokan akan tertutup sehingga arah paru-paru. Kalau kita bernapas, katup yang ke arah makanan akan tertutup. Maka tidak dianjurkan untuk ketika minum atau makan sambil berbicara. Betul ya? Berikutnya ini trakea, tenggorokan. Betul ya? Terus bronkus cabangnya, terus bronkeolus cabang dari bronkus, terus baru alveolus. Nih. Itu apa? Itu kayak Trakea, ya enggak? Trakea nggih? Terus ini adalah bronkus. Lah, yang paling bawah ini atau yang paling ujung namanya alveolus. Bentuknya seperti anggur. Ngerti ya? Fungsinya untuk pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Paham? Oke, berikutnya ini frekuensi dipengaruhi oleh usia, jenis kelamin, aktivitas, suhu, volume udara sudah. Oke, sekarang kita masuk ke soal pembahasan. Pembahasan soal. Mana ini? Oke, sudah lihat sekarang ke sini. Oke. Rakotean. Ya. Oke, rumah ke. Pengambilan oksigen, inspirasi dan pengeluaran ekspirasi itu disebut sistem pernafasan. Betul ya? Itu Pak. Berikutnya, jalannya pernapasan dari mana? Terus? Trakea dulu. Faring, laring, trakea, terus? Bronkus. Berarti yang A salah ya? Yang B? Letak salahnya di mana? Harus apanya apa dulu? Laring, trakea, bronkus, alveolus. Yang C betul nggak? Betul. Yang D? Salahnya di mana? Trakea lagi. Trakea kok langsung alveolus. Harusnya apa?
laring, terus trakea, terus bronkus, alveolus. Itu ya. Nomor ini yang benar yang mana? Satu apa? Faring dulu atau laring dulu? Beda kene huruf F apa huruf LC? F dulu. Berarti pertama faring dulu. Ya enggak? Terus baru laring. Ya, terus baru bronkus. Bronkeolus cabang dari bronkus. Baru alveolus. Berarti apa? 4, 1, 2. C kena, D kena. Paham ya? Organ pernapasan, alat penyaringan dinamakan apa? Bulu hidung. Menghangatkan lendir. Ini lendir harusnya C ya. Iki apa iki sing ek? Ayo Mas. Bronkus apa bronkeolus? Iki bronkus, cabang dari tenggorokan toh. Kalau bronkeolus yang ini. Bentar. Nonton ya. Berikutnya, ki apa iki? Apa iki? Fungsinya untuk apa alveolus? Alveolus fungsinya untuk pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Oke, paham ya? Berikutnya, darah. Darah sudah belum? Darah terus ekskresi ya. Apa? Belum. Nanti kalau dengar. Oke, bentar. Lanjut ya. Pak itu bahas yang darah. Rumah deh. yang bercucuran itu. Nah. Vena arteri. Darah nggih. Darah nanti kita bahas ini. Darahnya, terus peredaran darah, terus nanti penyakit, terus alat peredaran darah. Itu nggih. Lanjut sekarang. Darah. Darah itu ada yang berbentuk cair, ada yang berbentuk padat. Yang cair namanya plasma. Itu nggih. Terdiri nanti atas air dan zat makanan. Terus sel darah nanti dibagi menjadi 3, sel darah merah, sel darah putih, sama keping darah. Sel darah merah disebut eritrosit, fungsinya mengangkut oksigen. Sedangkan leukosit adalah sel darah putih, fungsinya membunuh kuman. Trombosit keping darah. Itu nggih. Ini plasma darah itu atau bagian darah yang berwarna cair. Itu isinya 90% air, yang 10% makanan sama protein. Warnanya kekuning-kuningan. Jadi yang gue tiba terus tiba nanggon aspal beset tidak berdarah tapi keluar
cairan warna kuning itu plasma. Itu ya. Nanti boleh dicoba nanti. Mau jadi cobong. Terus berikutnya, rungake, sel darah ada yang sel darah merah eritrosit, ada yang sel darah putih leukosit, ada yang keping darah trombosit. Fungsinya sel darah merah untuk mengikat oksigen. Ini leukosit membunuh kuman, trombosit pembekuan darah. Nanti kita akan alami lihat beberapa penyakit diantaranya leukositnya itu tinggi sehingga apa? Dia memakan eritrosit sel darah merah. Mengakibatkan apa? Wong kuwi panas karo gampang sesek. Kenapa? Karena kandungan oksigen dalam darahnya sedikit, disebut leukemia. Nonton ya. Ini eritrosit fungsinya untuk mengangkut oksigen ya. Ini pembekuan darah. Nanti dari apa? Trombosit menjadi trombokinase, merubah protombin menjadi trombin dengan bantuan kalsium dan vitamin K. Dan ya. Terus berikutnya golongan darah nggak usah. Alat peredaran darah ada dua. Satu jantung, dua pembuluh darah. Ngerti ya? Jantung dibagi menjadi dua. Sisi sebelah kiri dan sisi sebelah kanan. Yang kiri disebut nanti dipecah jadi dua. Ngerti ya? Yang kiri kaya akan oksigen, yang kanan kaya akan karbon dioksida. Bisa dipahami? Yang kiri dibagi menjadi dua apa? Serambi kiri sama bilik kiri. Ngerti ya? Yang kanan dibagi dua, serambi kanan sama bilik kanan. Serambi ki emper, bilik kamar. Apa satu? Ngerti ya? Serambi itu adalah apa emperan, bilik itu adalah kamar. Itu ya. Yang kiri kaya akan oksigen, yang kanan kaya akan karbon dioksida. Ngerti ya? Pembuluh darah nanti saya masukkan. Nih. Nanti detak denyut nanti normalnya itu denyutnya ada 60 sampai 80 nggih. Nah, kalau tekanan darah normal itu 120 sampai 80. Yen dhuwure 120 biasanya tekanan darah tinggi. Kalau bawahnya berarti tekanan darah rendah. Ngerti ya? Oke. Pembuluh darah dibagi menjadi tiga. Satu arteri atau nadi atau aorta, yang paling besar aorta. Pembuluh darah yang keluar dari jantung. Dua vena, pembuluh darah yang menuju jantung. Ngerti ya? Yang ketiga kapiler. Kapiler itu adalah perantara keduanya. Ngerti ya? Oke. Cirinya seperti ini, lihat. Kalau arteri dia tebal. Ngerti ya? Dia meninggalkan jantung. Ya enggak? Aliran darahnya cepat. Maka di sini terasa dek 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 gitu ya. Terus denyutan terasa. Ngerti ya? Kalau dia kena luka dia memancar. Letaknya di dalam rada jero. Kalau vena dia tipis. Ngerti ya? Menuju ke jantung, dia mengangkut karbon dioksida. Terus kemudian dia lambat, geraknya lambat. Terus kemudian maka kalau orang itu mau diambil darahnya itu di arteri dikeluarkan. Tapi kalau dia mau diambil infus itu di vena. Kenapa? Dari vena nanti menuju jantung baru dipompa ke seluruh tubuh. Paham ya? Oke. Ini yang pembuluh darah bagian kiri dan bagian kanan. Ngerti ya? Yang bagian kiri itu kaya akan oksigen,
Yang bagian kanan kaya akan karbon dioksida. Benar ya? Nanti peredaran darah dibagi menjadi dua. Satu peredaran darah kecil, dua peredaran darah besar. Sedangkan dalam sistemnya nanti ada yang tertutup, ada yang terbuka. Maksud tertutup apa? Dia lewat pipa. Ditutupi pembuluh darah. Kayak manusia itu lewat pipa pembuluh darah. Tapi kalau kata itu dari bawah ke atas, tidak lewat pipa. Maka kata pembuluh darah terbuka, kalau manusia pembuluh darah tertutup. Betul ya? Nanti peredaran darah dibagi menjadi dua, satu besar, dua kecil. Kalau kecil itu dari mana? Jantung, paru-paru, jantung. Kalau besar dari mana? Jantung, seluruh tubuh, jantung. Betul ya? Nih, kalau manusia nanti mengalami dua ya, kecil dan besar. Dari mana? Jantung, paru-paru, jantung, seluruh tubuh, nanti masuk ke jantung lagi. Betul ya? Peredaran darah kecil, lihat. Peredaran darah kecil itu dari mana, Pak? Dari jantung, terus paru-paru, terus mana lagi? Jantung lagi. Dimulai dari mana? Serambi kiri kaya akan serambi kanan kaya akan karbon dioksida. Terus bilik kanan keluar namanya apa? Keluar namanya arteri. Arteri yang banyak karbon dioksidanya namanya arteri pulmonalis. Terus baru masuk paru-paru, baru masuk vena pulmonalis, baru masuk ke jantung lagi. Serambi kiri, bilik kiri. Betul ya? Ini secara garis besarnya. Besok kalau keluar biar paham. Yuk, rungake. Pertama apa? Serambi kanan, bilik kanan. Serambi kanan kaya akan karbon dioksida. Serambi kanan, bilik kanan, terus keluar. Pembuluh darah yang keluar namanya apa? Arteri. Arteri yang menuju paru-paru namanya apa? Arteri pulmonalis. Betul ya? Langsung masuk ke paru-paru atau pulmo. Di paru-paru nanti apa, Mbak, Mas? Di paru-paru apa? Darahnya karbon dioksidanya dibuang di alveolus ya. Terus kemudian oksigennya diambil. Setelah itu masuk ke vena pulmonalis, terus baru masuk ke serambi kiri, bilik kiri, aorta, pembuluh darah keluar, seluruh tubuh, vena cava. Oke, nanti maju kalau sudah paham ya. Ya. Oke, itu sekarang kita masuk ke ya. Sekarang kita masuk ke soal. Pak, 1 tambah 1. 1, 2. Lanjut ya. Bukan fungsi darah yang mana? Meneruskan rangsang dari otak. Melawan kuman itu juga fungsi darah, yaitu apa? Leukosit. Mengangkut bahan ini juga fungsi darah. Mengatur suhu tubuh juga fungsi darah. Berikutnya, orang yang tinggal di daerah pegunungan, ya enggak?
itu dia kadar eritrositnya tinggi. Maka ini ketika jadi atlet itu biasanya dilatih salah satunya di gunung. Kenapa? Biar kadar eritrositnya tinggi. Kenapa? Karena gunung itu kadar oksigennya rendah, ya toh? Menyebabkan apa? Orang beradaptasi dengan darahnya itu eritrositnya itu hemoglobinnya menjadi lebih baik. Nonton ya? Ini ya jawabannya. Terus berikutnya, yuk. Yang benar yang mana? Arteri denyut tidak terasa, betul apa salah? Salah. Berarti yang denyut salah nggih. Terus arteri dari jantung, betul apa salah? Betul apa salah? Betul. Betul nggih? Vena menuju jantung. Oke, dindingnya arteri tebal, betul? Betul. Vena dindingnya tipis? Betul. Bila kena luka arteri darah menetes, betul salah? Vena? Vena itu menetes, arteri itu memancar. Berarti jawabannya mana? Aliran dan dinding. Berarti yang mana ini? Paham? Nah. Yuk. Peredaran darah. 43 ini apa? Nomor 4 apa jenenge? Nomor 4 bilik apa serambi? Serambi. Serambi apa? Ya, nomor 4 itu serambi. Saya tak kasih. Yo, rungake. 4 apa Mbak Mas? Kaya akan CO2 ya. Oke, 3 apa? Bilik kanan. 5 Gladys. Nomor 5 apa? Nomor 5 apa? Keluar jantung tadi ini. Kalau keluar jantung apa? Vena apa arteri? Arteri apa? Pulmonalis karena dia menuju paru-paru. Gitu ya. Terus 6 apa? Tujuh? Vena. Vena apa? Kaya akan apa ini? Oksigen apa karbon dioksida? Oksigen. Itu ya. Nomor 8 apa? Kok nomor 8? Masuk ke nomor 1, 2 atau nomor 8? 1, 2. 1 apa? Serambi. Kaya akan? Nomor 2 apa? Kaya akan? Delapan apa? 8 apa? Vena? Keluar jantung kok vena apa? Arteri apa? Kok pulmonalis? Arteri.
Arteri yang paling besar namanya aorta. Kaya akan oksigen. Pak, oksigen. Ya. Pak. Gitu ya. 9 tubuh. Di tubuh nanti oksigennya itu nanti diambil, ya enggak? Terus 10 apa? Vena cava. Oke. Kita nomor 4 apa iki? Serambi kanan kaya akan karbon dioksida. Nomor 3 kaya akan karbon dioksida. Keluar nomor 5 apa? Arteri apa? Pulmonalis. Nomor 6 apa? Paru-paru. Karbon dioksidanya diambil, oksigennya diminta, karbon dioksidanya dikeluar. Nomor 7 vena apa? Pulmonalis. Di sini kaya akan oksigen. Nomor 1 apa? Serambi kiri. Nomor 2 kaya akan apa? Oksigen. Nomor 8 arteri apa? Aorta. Arteri yang paling besar itu aorta. Itu nggih. Terus nomor 9 tubuh. Di tubuh apa sing dijikuk? Oksigen diambil, karbon dioksida diberikan. Terus masuk ke nomor 10 apa? Vena. Vena yang terbesar? Vena cava. Ngoten nggih? Wis. Oke. Pertanyaan nih, wajah Nino pucat. Uji lab menunjukkan leukosit di atas normal, berarti leukosit sel darah putih. Ngoten nggih? Sedangkan sel darah merahnya sangat rendah. Yang sel darah merah sangat rendah, ini bisa anemia, bisa leukemia. Tapi di sini ada sel darah putih yang tinggi, berarti leukemia, kanker darah. Itu nggih? Bisa dipahami? Lanjut. Berikutnya ekskresi. Wes, lihat ke sini, biar besok bisa. Pak ini dia mau Pak. Siapa? Pak. Dua ya. Cek aja. Tidak apa-apa. Kalau mau nyoba nggak apa-apa kok. Setelah pelajaran Pak Joko siapa tahu? Pak Singgi. Oh nggak apa-apa Pak Singgi nanti. 3 jam pelajaran Pak Singgi nanti buat main map nggak apa-apa. Udah ya, tadi yang tinggal satu-satu loh, karena masih 1 kesempatan. Sini 1, sini ayo kan sudah 2, ini juga 2, kata. Jadi Gladys 1, ini aja 2, Kalista 1, yang sana 1, ya. Oh 2. Oke, lanjut ya. Pokoknya sportif loh ya. Ya. Setelah ini nanti leren sih. Setelah leren nanti kita lanjutkan. Lanjut ya. Oke. Pengeluaran nanti dibagi menjadi 3 nggih.
Kalau dia berupa feses atau sisa, ini namanya defikasi. Kalau ekskresi, pengeluaran sisa metabolisme yang sudah tidak dibutuhkan. Dan ya, kalau hormon namanya enzim, sekresi nanti. Alatnya ada 4. 1 paru-paru, dia mengeluarkan apa? Karbon dioksida dan uap air. Ngerti ya? 2 hati, dia mengeluarkan apa? Empedu, cairan empedu. 3 kulit, yang dikeluarkan apa? Keringat. 4 apa? Ginjal, yang dikeluarkan apa? Urin. Satu enggak ya, kelihatan gini ya. Jadi bisa Pak, sudah. Musik toh. Oke, sudah siap? 3, 2, 1, semua lihat sini. Oke, ginjal letaknya di bagian paling belakang. Di ginjal ya. Ini bagian ginjal. Nanti ada korteks, ada arteri, ada rongga ginjal, ada medula. Medula itu sumsum ginjal. Lah letak penyaringan filtrasi itu di korteks. Nanti prosesnya ada 3 nggih, filtrasi, reabsorpsi, augmentasi. Iki sering keluar juga. Ginjal nanti mulai dari apa? 1 ginjal, 2 ureter, kelihatan? 3 kantong kemih, 4 uretra. Kelihatan ya? Pembentukan urin dari mana? Ginjal, terus ureter, kantong kemih, baru uretra. Tra itu keluar, uretra, tra itu keluar. Pun? Paham? Lanjut. Penyakit ginjal, kalau dia ada gulanya nanti dia disebut diabetes mellitus. Ada nggih? Kalau dia nanti batu ginjal itu timbunan oksalat nggih. Oksalat itu itu seperti kapur. Seperti kapur, dia akan menempel di rongga ginjal pelvis itu nanti. Itu nanti kalau dia sampai ureter, nanti ketika pipis nanti dia akan menggesrek yang namanya pembuluh darah, maka kadang berdarah. Air sedih itu airnya sering begitu. Nggak tahu. Oke, kulit dia mengeluarkan apa? Kulit mengeluarkan keringat. Kulit kemarin dibagi menjadi 3 nggih. Bagian atas namanya epidermis, bagian tengah dermis, bagian bawah ikat dalam. Oke, itu kemarin. Terus sekarang lanjut hati. Hati dia menghasilkan empedu. Empedu ini nanti masuk usus, memberi warna feses menjadi kuning, atau kemudian dia masuk ke urin, ke ginjal. Oke, sekarang kita masuk ke soalnya. Coba Isyahrah. Iki apa Mbak Mas? Meniup air kapur? Iya. Berikatan dengan kapur, CaCO3. Benar ya? Gase ora CO tapi apa? CO2, karbon dioksida. Maka air kapurnya berwarna keruh. Oke, jawabannya apa iki? H2O air. Benar ya?
Ki 9, 10 ndi? 9 ini kelenjar apa iki? Ki minyak, 9 keringat, 10 ini pembuluh darah, 12 ini akar rambut. Nah iki. Kantong pedu yang mana ini? Nomor 1 apa? Mbak Mas, nomor 1 apa iki? Hati. Hati, hepar. Nomor 2? Kantong pedu. Nomor 3? Pankreas, betul. Nomor 4? Usus halus. Itu ya. Nomor 2 apa fungsinya? Ya. Jadi nanti menghasilkan cairan empedu. Cairan empedu nanti ditampung di sini. Benar ya? Terus kemudian nanti dialirkan ke 2 sub. 1 usus, maka warna feses. Contoh ini kan ono saluran nang usus, toh? Maka warna feses menjadi kuning. Iki apa iki? Rongga ginjal. Kira-kira apa iki? Batu ginjal ya. Hati-hati sing sering menahan pipis. Yang sering tidak olahraga, nggak gerak. Kenapa? Nanti kandungan kapurnya oksalat di dalam air itu dia nanti akan mendap di ginjal. Pak Joko, kalau nahan bisa satu ginjal Pak, kalau nahan nanti jadi konstipasi, Mbak. Oh, leren dulu ya. Nanti Pak, Pak, kita buka Pak. Usaha dirumuskan sebagai apa? W. Saya ulang. Usaha itu dirumuskan sebagai apa? W sama dengan F kali S. F kali S. Ini ya, ini kemarin kan sudah. Dikatakan melakukan usaha jika ada Mbak Kalista sudah, nanti lagi. Kembali Mbak Kalista kembali. Udah ya. Semua HP silakan kumpulkan dulu. Oke. Usaha itu adalah hasil kali gaya kalikan perpindahan. Dikatakan melakukan usaha jika ada gayanya dan ada perpindahan. Ini ada gaya tapi tidak ada perpindahan. Contoh mendorong tembok, ini tidak melakukan usaha. Betul ya? Terus berikutnya energi. Energi nanti ada beberapa. Yang pertama adalah energi kinetik. Energi kinetik itu adalah energi karena gerak. Energi potensial adalah energi karena kedudukan ya, kemarin sudah. Terus kemudian nih, kan ya? Satuan energi adalah joule. Kemarin sudah. Berikutnya adalah pesawat sederhana. Bidang miring. Contohnya ini ya, bidang miring. Apa? Belum.
Jenis pesawat sederhana yang pertama adalah bidang miring. Apa saja contoh bidang miring? Nih lihat. Pisau. Terus apa lagi? Sekrup. Ya nggak? Kampak. Itu bidang miring. Terus apa lagi? Ya. Terus berikutnya tangga itu bidang miring ya. Terus kemudian kampak itu bidang miring, sekrup bidang miring. Terus apalagi kalau tuas? Oke, sesuk biar tahu. Tuas nanti dibagi menjadi 3 contohnya. Pak itu ada istirahat tuh. Apa tambah? Pak ini sedang istirahat. Yang pertama adalah jenis 1, 2, dan 3. Untuk melihat jenis 1, 2, 3 kalian harus lihat ini. Saya singkat sebagai TBK. Tumpu, beban, kuasa. Jenis 1 itu yang tumpunya di tengah. Contoh yang pesawat sederhana yang tumpunya di tengah, itu contohnya ini pengungkit. Betul ya? Pengungkit itu ini beban, ini kuasa. Maka ini jenis 1. Apalagi Pak? Ini tang, gunting. Kertasnya kan di pinggir. Ya enggak? Tangannya di pinggir di sini. Maka ini termasuk jenis 1. Jenis yang kedua adalah yang bebannya di